wabarakatuh. Semua bapak-bapak yang hadir di tempat ini di Balai Desa Mintor ini, mohon izin kami dari lintas sektoral Bapak ya. Lintas sektoral itu semua pemerintahan kecamatan, desa, dan ini dilakukan dari tingkat atas sana, mulai di Istana Jakarta sampai di provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa di sini. Mohon izin kami membacakan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keselamatan rakyat untuk tidak mengadakan kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Kegiatan kemasyarakatan di sini Pak, yang macam-macam seperti kami uraikan di sini, yang menimbulkan jumlah banyak di tempat umum atau di lingkungan sendiri, seperti pertemuan sosial, pertemuan budaya, pertemuan keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar lokakarya, sare sehat, dan giat lainnya yang sejenis. Nah, pertemuan agama kita kayak sholawatan, untuk sementara ditiadakan Bapak di maklumatnya dari penguasa urusan di antara kita yang termasuk ulil amri. Karena dengan orang-orang yang berkumpul itu penyebaran virus corona sangat cepat Bapak ya. Dan yang kedua, tidak mengadakan suatu konser musik, pekan raya, festival, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Jadi seperti resepsi keluarga ini mengadakan suatu perkawinan itu kan menimbulkan berkumpulnya suatu masyarakat. Itu bisa Pak kalau memang sudah istilahnya undangan sudah menyebar di situ. Kalaupun terpaksa itu jaraknya harus dijaga, bukan dalam artian memperbolehkan di sini. Karena apa? Dengan berkumpulnya masyarakat banyak di situ berarti kita telah memberikan kematian atau virus-virus kepada yang lain Bapak ya. Kami lanjutkan, tidak mengadakan suatu kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Kegiatan olahraga di sini yang event-event besar seperti Liga 1, divisi utama di situ. Yang keempat, tidak melaksanakan suatu unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Jadi tetap tenang Pak, tidak panik. Kewaspadaan di lingkungan masing-masing ini apa? Ya kita tidak mendatangi suatu hal tempat berkumpulnya masyarakat, perbanyaklah di rumah di situ. Jika tidak ada suatu tugas dan kewajiban yang mendesak maka tinggallah di rumah. Selalu mengikuti informasi himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat menghindar dari kegiatan yang melibatkan banyak orang, kegiatan dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Jadi menjaga jarak yang seperti kami jelaskan itu orang per orang yaitu 1 meter, karena dengan 1 meter insya Allah virus corona di situ tidak dapat menular dan menjangkit. Tidak melakukan pembelanjaan dengan menimbun bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Jadi kalau istri atau bapak-bapak lagi ke toko swalayan, ke pasar, di situ habis belanja segeralah pulang Pak. Kasihani jiwa kita, keselamatan kita. Jangan kita menyepelekan sesuatu, namun kita juga tetap tidak panik, tidak menyepelekan dan tidak panik di situ Pak. Ya kita mengikuti apa yang menjadi anjuran-anjuran dari ulil amri di antara kita Pak, dari pemimpin-pemimpin di antara kita. Dan yang berikut, tidak menyebarluaskan berita terkait COVID-19 dengan sumber yang tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dilarang menyebarkan suatu berita khususnya COVID-19 ini tanpa sumber yang jelas. Kalau kayak kita misalnya menyebarkan, oh tetangga kita si fulan kena COVID-19, itu bukan ranah kita. Itu bukan ranah kita Pak ya. Itu ranah dari Departemen Kesehatan, Satgas Corona Kota yang ada di kesehatan sana. Kalau di sini masuk di rumah sakit kemasannya kewenangan itu, dan itu tidak bisa disebarkan nama personil atau person masing-masing Bapak ya. Jadi kita tidak boleh men-share di Facebook khususnya ngomong kepada temannya, kepada tetangganya si fulan kena corona. Karena apa? Orang tersebut akan dikucilkan. Kayak memang kita harus menjauhi darinya, cuma itu bukan tugas kita menyebarkan yang demikian. Nah itu yang tidak boleh Bapak ya. Semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini Pak bermanfaat banyak bagi kesehatan jiwa Bapak, keluarga, khususnya keadaan kesehatan seluruh penghuni negeri kita ini, negeri yang kita cintai yaitu Republik Indonesia. Dan tak lupa yang terakhir, kita
sama-sama berdoa agar apa wabah yang menimpa negara kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah keadaan ini Bapak kecuali diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri. Bagaimana merubahnya? Yaitu dengan tadi mengikuti apa yang telah menjadi maklumat atau perintah-perintah dari penguasa urusan di antara kita Bapak ya. Dari presiden, para menteri, kapolri, kapolda, gubernur, bupati, sampai di sini Bapak kepala desa. Itu Pak sedikit dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.